Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Sulfiani dengan NIM 19010071. Ingin menampilkan hasil dari tugas saya tentang pembelajaran STEM berbasis model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning pada materi virus. Yang pertama itu latar belakang masalah dan solusi. Pendidikan sains sebagai bagian dari pendidikan berperan penting untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki literasi sains, yaitu mampu berpikir kritis, kreatif, logis, berinisiatif dalam menanggapi isu di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan IPA dan teknologi. Materi virus diambil karena siswa masih kurang paham dengan materinya dan sulit dipahami pada proses pembelajaran. Solusinya yaitu salah satu pembelajaran yang dapat digunakan pada materi virus ini adalah dengan penerapan pembelajaran STEM atau Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics berbasis PJBL atau Project Based Learning. Yang kedua itu gagasan inovasi. Pendidikan STEM juga didefinisikan sebagai suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran antara dua atau lebih dalam komponen STEM atau antara satu komponen STEM dengan disiplin ilmu lain. Pendidikan STEM merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mengacu pada disiplin pengajaran dalam satu naungan atau satu payung, Science, Teknologi, Engineering, Matematik, dan mengacu pada suatu pendekatan lintas disiplin untuk pembelajaran yang dapat meningkatkan minat peserta didik dalam bidang yang berhubungan dengan STEM, serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau problem solving dan kemampuan berpikir kritis atau critical analysis. Selanjutnya itu tabel sintaks model PJBL, yaitu terdiri dari 8 tahapan. Yang tahap pertama, siswa diberikan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar. Yang kedua, siswa memilih topik penelitian yang memperjelas suatu pembelajaran. Yang ketiga, siswa memilih kelompok kooperatif. Yang keempat, siswa memecahkan masalah, membagi pekerjaan dalam kelompok, dan memperjelas tugas kelompok dan individu. Yang kelima, siswa secara kooperatif menyusun dan merancang rencana untuk kelompok dan individu. Yang keenam, siswa melakukan penelitian yang kooperatif. Yang ketujuh, siswa bertukar dan merangkum hasil proyek. Yang kedelapan, siswa bersama mengevaluasi hasil pembelajaran dengan cara meringkas. Yang selanjutnya, produk yang dapat dihasilkan dari materi virus ini yaitu pembuatan yogurt dengan menggunakan bakteri baik, yaitu dengan beberapa tahapan. Yang pertama, proses pembuatan yogurt dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan wadah gelas, kemudian diisi dengan setengah liter susu segar, gula 40 gram, sirup jagung 10 gram, dan gelatin 1 gram. Masing-masing bahan diaduk sampai larutan merata atau homogen. Yang kedua, susu dipanaskan di atas api kecil sambil diaduk sampai volumenya kira-kira tinggal 2/3 dari volume sebelum pemanasan. Kemudian dinginkan hingga suhu 450 derajat. Yang selanjutnya, siapkan bibit atau started Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang tahapan selanjutnya, setelah susu mencapai suhu 450, pipet dan inokulasikan 10 ml started Lactobacillus dan 10 ml Streptococcus ke dalam susu yang telah disiapkan. Yang selanjutnya, inkubasikan dalam inkubator dengan suhu 450 Celcius selama 4-5 jam atau pada suhu kamar selama 12-16 jam. Tahapan selanjutnya, yogurt hasil inkubasi didinginkan hingga mencapai suhu ruang. Selanjutnya, penilaian mutu yogurt dapat melihat pH, tekstur, rasa, dan bau dengan cara dicicipi atau dibau. Sekianlah tugas dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.